Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu TOEFL listening yang part A, fokus pada expression contrary meanings. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Nah, sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar Inggris sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Jago Bahasa dan Kobe Education. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Minggu. Oke, so let's get started. Oke, pada bagian contrary meanings, kita akan fokus pada dua skills, yaitu wishes, ya, atau pengharapan, dan untrue conditions, ya, pengandaian. Oke, yang pertama wishes. Nah, jadi sebenarnya wishes dan condition itu sama ya nanti cara menjawabnya, tapi yang membedakan hanya bentuknya gitu. Jadi ketika wishes kita kan pakai wish ya karena pengharapan. Nah, sementara pada condition atau conditional kita menggunakan if gitu ya, pengandaian. Tapi cara menjawabnya sama. Nah, kita pakai logika aja ya. Nah, jadi ketika kita berharap atau kita berandai-andai, pasti kita membayangkan seolah-olah hal itu sudah terjadi gitu ya. Nah, jadi ketika ada wishes atau pengandaian if, nah itu akan berkebalikan sama present fact-nya gitu, lebih present gitu ya. Berkebalikan sama fakta yang lebih present gitu. Contohnya seperti beberapa eh, kalimat berikut ya. Nah, misalnya nih, I wish I had time to help. Nah, aku berharap aku punya waktu untuk membantu ya, ini positif. Berarti dia berkebalikan sama present fact-nya ya. Faktanya I have no time to help ya, atau I don't have time to help. Tuh, dia jadi negatif dan lebih present ya. Ini past jadi present. Kemudian, I wish I didn't have time to help. Negatif ya. I wish I didn't have time. But the fact is, I have time to help. Dia jadi lebih present ya. Dan berkebalikan. I wish we were at home. Nah, aku harap dia di rumah. But the fact is, he is not at home. Kan lebih present ya. Oh ya, untuk pengharapan, karena dia berkebalikan sama present fact gitu ya. Nah, jadi mau subjeknya tunggal atau jamak, ketika bertemu to be, ya, pengandaian, pengharapan, itu dia selalu pakai were. Kan seharusnya kalau past, he itu was ya. Nah, tapi ini nggak literally happens in the past gitu ya. Tapi ini cuma mengharap gitu ya atau berandai-andai. Nah, jadi dia selalu pakai were ya, mau subjeknya tunggal ataupun jamak. Nah, dia selalu pakai were kayak I wish I were gitu ya. I wish you were at home. Nah, faktanya he is not at home. Jadi berkebalikan dan lebih present ya. Contoh berikutnya nih, I wish he had been at home. Nah, ini dia past perfect ya. Positif. Aku harap dia itu di rumah ya, udah di rumah. Nah, faktanya he was not at home tuh lebih present ya karena dia past perfect berarti bentuk lebih presentnya ke past ya gitu dan berkebalikan positif jadi negatif. Noted ya. Oke, berikut contoh yang lebih lengkap pada conversation-nya ya. Misalnya nih, woman-nya bilang, did you enjoy the Thanksgiving dinner? Kemudian man-nya bilang, second line-nya, I wish I hadn't eaten so much gitu ya. I wish I hadn't eaten so much. Aku harap aku nggak makan terlalu banyak. Nah, ini past perfect ya. Nah, berarti kan berkebalikan sama yang lebih present apa? Pas ya berarti. Nah, jadi positif. Aku harap aku nggak makan terlalu banyak gitu kemarin misalnya. Nah, berarti faktanya adalah dia kemarin tuh makan banyak pas Thanksgiving dinner gitu ya. Berarti he ate too much. Pokoknya berkebalikan dan lebih present ya. Ya, jadi ini past perfect. Jadi lebih presentnya ya bentuk pas gitu. Ini negatif ya, hadn't eaten. Aku harap aku nggak makan terlalu banyak tuh kemarin pas Thanksgiving. Nah, faktanya kemarin pas Thanksgiving aku makan terlalu banyak. Betul ya? Oke, jadi ingat untuk penggunaan wishes ya. Nah, jadi dia berkebalikan dan lebih present ya, berkebalikan sama fakta yang lebih present. Oke, fokus pada second line yang mengandung implikasi wishes. Oke, jangan lupa siapin notes. Udah siap? Ingat ya, teman-teman punya waktu 12 detik untuk membaca opsi jawaban ya sebelum pindah ke nomor berikutnya. Oke, udah siap ya? So, here we go. In this exercise,
Listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should remember that a wish implies an opposite meaning. Number 1. Why are you sitting all the way in the back of the auditorium? I wish I hadn't arrived so late. Then I could have gotten a better seat. What does the man imply? Number 2. Are you going to the football game this weekend? I wish I could, but I have to work on my sociology paper. What does the man mean? Oke, dan ya. So, let's check the answers. Nah, questions yang pertama, second line-nya bilang, I wish I hadn't arrived so late, then I could have gotten a better seat. Nah, berarti implikasinya adalah, aku harap aku nggak datang terlalu telat gitu ya. Berarti faktanya, nah ini berkebalikan ya, berarti faktanya dia agak telat gitu. Makanya dia nggak dapat better seat gitu ya. Berarti negatif ya, dan lebih, nah jadi positif sih, maksudnya dia nggak datang terlalu telat gitu. Faktanya dia telat dong berarti ya. Nah, berarti he was not early enough to get a seat from the front. Aku harap aku nggak terlalu telat. Nah, faktanya dia agak telat ya. Jadi he was not early enough. Noted ya. Nah, questions yang kedua, second line-nya bilang, I wish I could, but I have to work on my sociology paper gitu. Aku harap aku bisa, tapi aku harus ngerjain paper gitu ya. Berarti kan faktanya adalah berkebalikan ya sama present fact ya. Faktanya dia nggak bisa karena harus ngerjain papernya gitu. Berarti he can't attend the game because of his schoolwork. Oke, bisa ya. Oke, kemudian skill yang berikutnya ini untrue conditions. Seperti yang disebutkan sebelumnya, jadi untrue conditions ini sama ya dengan wishes, cuma kalau wishes kan pengharapan gitu ya. Nah, kalau untrue conditions pengandaian gitu. Jadi wishes pakai wish, kalau untrue conditions ini pakai if. Tapi cara menjawabnya sama ya. Jadi kalau kita berandai-andai itu pasti dia berkebalikan sama present fact-nya gitu ya. Faktanya yang lebih present. Contohnya, if she were at, nah ya, if she were at home, ini positif ya. Kalau dia di rumah, she could do it. Tuh, dia bisa melakukannya. Berarti faktanya adalah she is not at home. Ini kan dia pas ya. If she were at home. Nah, berarti faktanya she is not at home. Negatif dan lebih present gitu. If she weren't at home, tuh, if she weren't at home, she could do it. Berarti faktanya she is at home ya. Positif. Dan lebih present gitu pokoknya. Kemudian, if I had money, I would buy it. Gitu ya, kalau aku punya uang, aku akan beli itu. Nah, berarti faktanya, ini dia pas ya. Nah, berarti faktanya lebih present. Dan negatif ya, I don't have money, so I don't buy it. I will not buy it. Kemudian, nah ini yang berikutnya, dia bentuknya pas perfect ya. Nah, jadi had ini bukan tipe ya, tapi had yang pertama ini adalah implikasi perfect ya. Nah, had yang kedua ini adalah bentuk verb 3 dari have. Makanya jadinya I had gitu. Jadi dia ini pas perfect ya. If I had money, positif ya. Kalau aja aku kemarin gitu ya, punya uang, I would have bought it. Aku udah pasti beli itu. Nah, berarti faktanya kemarin-kemarin gitu ya. I didn't have money gitu. Jadi dia lebih present ya. Maksudnya kalau dia pas perfect, lebih presentnya kan bentuknya pas gitu ya, dan berkebalikan. Kemudian, oh ya, bentuk if itu bisa diomit ya. Diomit itu dihilangkan if-nya. Jadi ketika if-nya diomit atau dihilangkan, nanti had-nya maju ya di depan gitu. Kayak misalnya ya, had I had money. Nah, ini adalah implikasi dari omitting if. Tapi sebenarnya sama aja gitu ya. Ini pengandaian. Tapi if-nya sudah dihilangkan diomit. Jadi bentuknya jadi gini ya. Had I had money, I would have bought it. Jadi kalau aku punya uang, aku akan beli itu. Kemarin-kemarinnya ya, ini kan past perfect. Berarti jadinya I didn't have money. Gitu. Jadi berkebalikan sama fakta yang lebih present ya.
Karena dia past perfect, jadi lebih ke past ya. Oke. Nah, berikut contoh yang lebih details ya. Man-nya bilang, are you going to have something to eat? Nah, kemudian woman-nya bilang, if the food looked fresh, I would eat some. Nah, jadi kalau aja food-nya kelihatan fresh, pasti aku akan makan lagi gitu ya. Nah, jadi implikasinya adalah, ingat ya, berkebalikan ya sama present fact-nya. Berarti food-nya, ini kan pas ya, positif. Berarti food-nya doesn't look fresh. Nah, makanya I will not eat some. Gitu ya. Jadi, the food doesn't look fresh, so I will not eat. Gitu. Jadi karena nggak kelihatan fresh, jadi aku nggak akan makan. Jadi she is not, implikasinya adalah she is not going to eat. Gitu. Karena foodnya doesn't look fresh, karena nggak fresh. Kalau yang ini kan kebalikannya ya, salah ya. So foodnya looks fresh. Doesn't like fresh food, bukan nggak suka fresh food ya. Bukan nggak suka fresh food, tapi dia foodnya nggak fresh gitu. Oke, noted ya. Jadi ingat, untuk bentuk untrue conditions dan wishes, pokoknya dia itu yang pertama ya, berkebalikan sama fakta yang lebih present ya, berkebalikan sama present fact-nya. Oke, nah kita coba ya, let's try the exercise. Fokus pada bentuk conditionnya ya, dan berkebalikan sama fakta yang lebih present. So, udah siap ya? Here we go. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of untrue conditions. Number 1. Do you have a pet dog? I would like to have one if it didn't require so much attention. What does the man mean? Number 2. Did the other students know we were having a psychology exam today? Had they known about the exam, they would have prepared for it. What does the woman say about the other students? Oke, dan ya. So, let's check the answers. Nah, questions yang pertama, second line-nya bilang, I would like to have one if it didn't require so much attention. Kan dia nanya, kamu punya pet dog nggak? Gitu. Kamu punya dog nggak? Punya anjing? Nah, kemudian dia kan bilang, aku pengen punya sih, gitu ya. I would like to have one. Kalau anjing itu tidak perlu so much attention. Nah, berarti faktanya adalah anjing itu perlu so much attention gitu ya. Makanya dia nggak punya. Berarti implikasinya adalah, ya he wishes he had a dog. Dia berharap dia punya. Berarti kan I would like to have one ya. Berarti faktanya he doesn't have. Gitu ya. Yang C ya. Kalau yang A kan dia punya. Padahal nggak punya ya. Ini juga bukan ya. Bukan doesn't pay attention. Gitu. Kalau yang D, dogs do not need much attention. Salah ya. Oke. Nah, questions yang kedua. Nih, second line-nya tuh bilang, had they known about the exam. Nah, ini if yang sudah diomit ya. Had they known about the exam, they would have prepared for it. Nah, kalau misalnya mereka atau student-nya tahu ada exam, mereka bakal prepare. Nah, berarti faktanya adalah student-nya nggak tahu gitu ya kalau misalnya ada exam, makanya nggak prepare. Tuh, berarti they didn't prepare for the exam because they didn't know, karena mereka nggak tahu. Bisa ya? Nah, jadi pokoknya untuk bentuk yang untrue condition sama wishes, nah teman-teman perhatikan dia pasti berkebalikan ya dan lebih present gitu ya sama present fact-nya. Lihat ya. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Okay, so see you on the next video.